Saapi-api itu mindakmu mesti bakal ono wong kama itu lan rasan-rasan. Wis toh, tetep mlaku, tetep lakoni ae dengan saya sing mbok yakini lan mugi dadi dalan berkahi Gusti. Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Nah, saat ini Santi masih berada di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, masih dalam rangkaian Santi Dharma Chandra untuk menyapa umat Hindu di Indonesia Timur. Nah, di sini Santi berada di salah satu pura, yaitu namanya Pura Tirtanadi. Nah, ini nanti adalah salah satu rekomendasi jika teman-teman datang di Sumbawa. Ini adalah salah satu pura yang mungkin teman-teman mau nangkil di sini. Nah, tadi Santi sudah meminta izin secara niskala dan skala bahwasanya Santi mau izin memberikan kabar kepada publik untuk mewartakan yang ada di pura ini. Nah, baiklah, misal kayak ada yang tanya, nanti kan Santi mau bener nggak sih apa yang Santi rasakan yang ada di pura ini, dan diskusi sareng Pak Mangku Cokorde yang merawat pura ini. Nah, ketika masuk ini kan untuk di area beji ya, di area beji di sini sebelum kita masuk ke utama di dalam puranya. Kalau untuk di sini lebih ke mungkin ada sosok dedari atau perempuan yang sangat cantik, tapi beliau didampingi sosok naga atau ular yang sangat besar untuk menjaga di sini. Jadi puranya ini agar tetap terjaga. Jadi ada sosok ini, memang ada sosok laki-laki yang mungkin seperti pedanda mungkin yang bawa tongkat, cuma lebih dominan di sana untuk lokasinya. Terus ada memang sosok perempuan yang mungkin di sini juga sebagai napak tilas suatu kerajaan. Cuma Santi masih belum paham kerajaan apa itu. Cuma itu yang sekilas yang Santi rasakan untuk di sini, sosok beliau perempuan yang sangat cantik, dedari itu. Terus sosok ular besar atau seperti mungkin seperti naga mungkin ya. Jadi untuk menjaga di area ini seperti itu kan. Jadi kekuatan niskalanya cukup luar biasa untuk di Pura Tirtanadi ini. Nanti untuk lengkapnya bisa disaksikan di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Jangan kemana-mana. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel kesayangan kita Santi Dharma Chandra. Sukses semua. Saat ini sudah memasuki untuk area utama yang ada di Pura Tirtanadi. Nah, kita bisa dilihat di sini. Nah, ini. Jika Santi rasakan di sini, ini untuk tempat untuk bertapa. Nah, mungkin pernah ada salah satu tongkat yang pernah nancep di sini, ya. Seperti sosok pedanda. Ya, seperti itu. Mungkin perjalanan beliau memang harus ke sini seperti itu. Nah, ini untuk cocok kalau untuk bertapa atau meditasi seperti itu kan, kayak nunas taksu agar spiritual yang kita jalani ini lebih bisa lebih bermanfaat atau bisa lebih bersinar, bisa lebih kita memantapkan hati untuk di jalan agama dan spiritual seperti itu. Nah, ini yang ada yang unik. Semalam kan Santi sempat meditasi di sini sareng Ratu Pedanda, dan memang pas waktu Santi di sini, Om Swastiastu. Nah, pas untuk di sini, di sini, terus di sini ini, ya. Nah, ini kita di sini aja, maju. Nah, kita yang Santi rasakan pas waktu meditasi itu datang kayak sosok
burung ya, sosok burung cukup besar banget. Itu di sebelah kiri sini, kalau dari sini sebelah kiri sini. Nah, terus di sini ini yang tempat Banten ini, tempat Banten depan ini, Santi melihat kayak apa ya, sosok beliau perempuan ya, bajunya cukup besar sekali ya, mungkin itu zaman-zaman dulu ya, sosoknya itu bajunya itu sampai di sini seperti sini. Terus memang ada sosok laki-laki juga, cuma karena semalam itu suasana cukup gelap banget karena lampu di pura juga dimatikan dan cuma mengandalkan cahaya bulan saja sama bintang. Jadi benar-benar merasakan vibes yang ada di sini. Jadi kalau di sini ketika teman-teman ingin meningkatkan spiritual, memang ini cocok sekali seperti itu kan. Itu sih yang Santi rasakan. Cuma nanti kan Santi masih banyak belajar ya. Cuma kalau di sini juga yang Santi rasakan mungkin ada hubungannya perjalanan Ida Pedanda Sakti Baurawuh yang beliau dari Jawa terus ke Banyuwangi, terus habis itu ke Bali, terus sampai di sini di Sumbawa di Indonesia Timur. Ini mungkin napak tilas beliau seperti itu. Nah di sini nanti Santi mau diskusi wawancara sama Pak Mangku Cokorde, apa benar yang Santi rasakan pas waktu meditasi di sini dan di depan di Beji seperti itu. Jangan kemana-mana, tetap di channel Santi Dharma Chandra Suksma. Mamut rasa kamanungsa murang toto tamah lan durjana wana wasa jam. Om Swastiastu. Swastiastu. Astungkara, saat ini Santi bersama Pak Mangku Cokorde yang dari Dompu Sumbawa. Baiklah, Pak Mangku Cokorde, sebelumnya Titi yang mau ucapkan terima kasih sudah diizinkan untuk meliput di Pura Tirtanadi ini. Nah, sebelumnya Titi yang mau kenalan dulu untuk nama lengkapnya Pak Mangku Cokorde itu siapa sih gitu kan? Kalau nama lengkap saya sebelum jadi pemangku, saya mempunyai nama Cokorde Made Ruci. Cokorde Made Ruci. Setelah jadi pemangku. Nah, setelah jadi pemangku, saya nama saya ya Pak Pinandite Cokorde Made Ruci. Berarti Pak Mangku Cokorde atau Cokorde Mangku gitu kan, boleh nggak? Boleh, seperti itu. Baiklah, Pak Mangku ini kan Titiang mau menyampaikan apa yang Santi rasakan di sini. Jadi pas waktu Santi rasakan, pas waktu di depan itu kan ada beji tuh. Santi kan sempat sembahyang dan semalam kan Santi juga meditasi di sini. Kalau untuk yang di depan itu yang Santi rasakan itu ada sosok dedari perempuan cantik sekali. Tapi beliau untuk area ini di depan itu dijaga sosok ular atau seperti kayak sosok naga. Itu apa benar yang Santi rasakan? Nah, itu memang benar. Kenapa ada saya bikin patung ya, bahasa Indonesia ke patung seperti itu adalah penjaga area itu sendiri. Gitu. Memang benar sekali. Benar sekali. Nah, kalau untuk yang Santi rasakan di sini memang ini adalah sebuah titik napak tilas ya. Napak tilas mungkin sosoknya beliau itu seperti pedanda dan di sini ini pernah nancap sebuah tongkat, mungkin ya sebuah tongkat untuk tanda atau apa, Santi saya kurang paham ya. Dan memang untuk di area yang batu-batu ini cocok untuk meditasi atau bertapa. Untuk bertapa, untuk meningkatkan spiritual seperti itu kan. Nah, adakah sosok seperti pedanda mungkin ada hubungannya sama Pedanda Sakti Baurawuh mungkin ya? Menurut Pak Mangku Cokordenya gimana? Apa benar nggak yang Santi rasakan? Itu benar. Kenapa? Pengalaman kami dulu waktu ngenteglingge di sini ada penampakan, penampakan Sugro Pukulun Pedanda Sakti Baurawuh kan begitu. Memang cocok. Nah, mungkin yang kalau untuk di sini. Nah, ini kan mungkin teman-teman yang di agama Hindu atau yang non Hindu nonton channel Santi Dharma Chandra. Kalau yang di sini kita kupas dulu untuk di area sini, guys. Pak Mangku Cokorde, yang di sini pelinggihnya apa ini? Ini namanya Sedahan Pengerura atau Angelura. Seperti itu. Nah, kita lanjut jalan di sana. Nah,
Nah di sini kalau untuk yang pelinggi di sini ini kan? Nah kalau di yang ini kami bangun seperti ini adalah linggi setane perande sakti bawah sugro pukulun begitu. Seperti itu. Gitu. Oh baiklah. Lanjut lagi ke depan. Nah mungkin kalau di sini nih ya kalau ini Padme ya Padme sana kan begitu. Jadi kalau di Hindu di setiap pura itu memang ada Padme, jadi tempat untuk melinggikan Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa. Jadi mungkin banyak yang belum tahu kenapa sih di pura setiap itu selalu ada bangunan ini. Ini tuh namanya Padme sana seperti itu. Nah lanjut lagi Pak Cokorde. Ini gedong Sedane namanya karena kita mayoritas petani. Nah, kita selalu mengacu ke gedong rambut Sedane kan begitu. Oh, karena seperti kita itu. Mayoritas petani yang penyungsung di sini kan begitu. Oh baik ya. Lanjut lagi itu masih ada pelingginya satu nih kayak. Nah ini kalau untuk karena ini namanya Linggestana Dewi Gangge. Dewi Gangge. Karena beliau wonten mata airnya di sini kita buat ketirte kan begitu. Oh berarti mungkin sosok perempuan yang Santi rasakan semalam, tapi beliau di sana di situ pakai baju yang mungkin zaman dulu gitu ya, kayak sosok-sosok apa perempuan para dewi gitu di sana itu. Seperti itu. Baiklah nanti kita diskusi lagi untuk lebih jelasnya di depan aja di bawah pohon itu sejuk sekali tuh sama Pak Mangku. Baiklah tetap di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Sukses semua. Nah, baiklah, Santi masih bersama dengan Cokorde Mangku Swastiastu. Baiklah, Pak Mangku Cokorde, ini kan kita masih di area di Pura Tirta Nadi. Sebelumnya mau bertanya dulu, ini untuk alamatnya, jelasnya di Pura Tirta Nadi ini di mana? Pura Tirta Nadi ini berdiri di Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Dusun Madajumba. Oh seperti itu. Baiklah, jadi buat teman-teman kalau mau berkunjung ke Sumbawa di Dompu, nanti bisa nangkil di Pura Tirta Nadi karena Pak Mangku Cokordanya untuk yang merawat untuk di sini. Baiklah Pak Mangku, Titiang mau belajar tentang sejarah yang ada di pura ini. Awal kenapa sih Pura Tirta Nadi ini dibangun itu seperti apa? Begini, ada kalau tidak salah tahun 90, mungkin tahun 94, itu hanya lingkungan ini cuman ada 7 kakak. 7 kakak saja, terus? Kakak. Akhirnya saya mempunyai pemikiran begini, karena ada sumber air di sana. Akhirnya saya sempat ngomong begini. Jika ini bisa dikuasai oleh teman-teman kita, semeton Hindu. Nah di sini kita membangun pura. Nah, karena kita mayoritas dari Suranadi kan, karena di Lestari Suranadi, maka kita membangun pura di sini yang dinamakan adalah yang kita sungsung adalah Prade Sakti Bawah kan begitu, kisah ceritanya kan begitu. Akhirnya lama kemudian saya terus malam-malam merekrut teman-teman. Jadi perjuangannya Pak Mangku kalau dibilang itu babat alas ya. Benar nggak babat alas ya? Hutan ini. Masih hutan. Luar biasa perjuangannya Pak Mangku Cokorde ini terus. Kan begitu aja melanglang buana untuk mencari teman. Setelah itu saya dapat anggota 14 orang. Akhirnya saya bikin kelompok, seperti ya banjar kecil-kecilan begitu, bikin kelompok. Akhirnya kita bikin terus lumbung kan mereka teman-teman, dan akhirnya apapun yang dia ngajak berhubungan karena kita Hindu kan begitu, ingin membangun pura ya diikuti bisa. Akhirnya kita bikin terus lumbung dulu. Udah lama kemudian sampai kalau tidak salah tahun 96. Saya waktu itu belum jadi pemangku. Belum mau winter pemangku. Kan begitu. Akhirnya saya mau winter pada tahun itu tahun 96. Nah, ini akan untuk mensucikan tempat ini terus lumbung itu masih kesulitan jadi pemangku kan begitu. Akhirnya saya dudukkan teman-teman, saya bawa sarung, lempot itu, saya kasih teman-teman. Nggak mau. Akhirnya
ngomong lah Pak Darwo namanya itu dulu orang tua itu. Nah, biasa aja cokot deruci kasih ngetis saya itu selesai, dia bilang begitu. Hanya saya ketisin itu sampai sekarang gitu. Saya langsung setelah itu saya pergi ke Mataram, lunas pewintenan ke Sugro Pekulon Perande, istri Kanil yang ada di Griu Pesanggeran Kontoran. Oh beliau Pak Mangku Cokordonya mau winten di sana. Nah, dalam membangun pura ini, apalagi kan Pak Mangku Cokordo bisa dibilang yang babat alas lah ya. Pasti untuk siapa yang melinggihkan di sini, terus dari biayanya seperti apa, apalagi di sini mayoritas juga petani seperti itu kan. Pasti perjuangan Pak Mangku Cokordo itu tidak mudah, pasti seperti itu kan. Saya Titiang mau izin bertanya dulu, ketika untuk mengarahkan pelinggihnya ini di sini, ini di sini, ini di sini, itu siapa yang ngarahin? Nah, karena mungkin kalau saya bilang saya sendiri saya yang mengarahkan nanti nggak mungkin kan begitu. Memang saya diarahkan oleh beliau langsung perantaranya Pak Mangku Cokordo gitu kan. Seperti jadi Pak Mangku untuk yang mendesain untuk yang di Pura Tirtanadi ini seperti itu. Baiklah, terus kalau untuk masalah biaya bagaimana dalam membangun pura itu kan pasti dan ini puranya tak ada cukup besar dan memang kebersihannya semuanya dirawat, pagi ada yang nyapu, itu bagaimana untuk jadi kan memang kalau kita bicara tentang biaya itu dalam membangun pura gitu kan. Ini swadaya. Swadaya Kota Banjar kan begitu. Luar biasa. Jadi dari hasil kerja untuk beriatnya dalam membangun rumah tempat ibadah seperti itu. Nah, Pak Mangku Cokordo berarti ini hari odalanya kapan ini? Nah, kodalan di sini purnama saseh ketiga. Berarti sekitar bulan 9. Oh, 9. Jadi seperti itu ya. Baiklah Pak Mangku Cokordo, berarti yang di sini kalau Pak Mangku yang sebagai pelopor juga ya, yang melinggih di sini beliau siapa aja? Nah, kalau yang itu namanya ulon kan, itu yang buat untuk bahasa kasar. Anunya ini biasanya persimpangan Perande Sakti Baworo yang ada di tilasnya beliau. Gitu. Karena yang waktu Santi rasakan semalam itu, untuk yang sebelah sana itu kan ada pohon tuh, ada pohon patu-patu. Memang ada jejak tongkat, jejak tongkat. Mungkin beliau sempat untuk menancapkan tongkat di sana. Jadi untuk perjalanannya. Jadi memang karena kan perjalanan beliau itu luar biasa dari Jawa sampai ke Indonesia Timur dan di Sumbawa ini ya mungkin karmanya Pak Mangku Cokordo untuk merawat napatilas beliau seperti itu kan. Jadi setiap manusia kan memiliki peran dan memang perannya Pak Mangku Cokordo sebagai leader pemimpin untuk di sini seperti itu kan. Nah, Pak Mangku Cokordo, terus siapa lagi yang melinggih di sini? Sosok perempuan itu yang di dalam? Nah, kalau di dalam sosok perempuan kan Dewi Gangge kan ada gitu. Ya, yang sepengetahuan Tiang dulu cuma 3. Nah, 3 pertama itu Linggih Sedana Tampak Tilas. Nah, Perande Sakti Baworo. Setelah itu ada gedong di sana karena Rama Sedana. Dulu kenapa adanya sampai Sedana seperti itu? Ada orang kesakitan dulu di sini. Kesakitan gimana ini ceritanya? Sakitnya dulu ada warga sakit kan begitu. Akhirnya ini telinga kok sakit gigi bisa bengkak seperti ini. Kan begitu. Akhirnya datanglah warga itu ke saya. Mari mohonkan saya langsung ke pura. Sama sudah ke pura, kita mohon lunas waspada. Setelah begitu saya pulang ke rumahnya. Sudah disediakan teman-teman ini untuk memegang orang yang sakit ini. Gitu. Akhirnya saya kesana, saya ketisin tirte waspada ide. Setelah itu saya ambil, saya sentuh pelan-pelan. Gimana? Tidak sakit? Tidak. Langsung saya semakin keras saya ambil. Tidak sakit. Langsung saya pijit begitu keluar nanahnya itu. Gitu. Ada keluar nanahnya itu. Akhirnya ngomong dia begini, anak warga ini. Ini Pak Mangku ini pakai bios ya? Bukan. Ini Paejan Hidup Betara. Tapi kalau mungkin di sini areanya juga bisa untuk nunas takso, mungkin kalau di Bali kayak Balian gitu ya, kayak pengobat-pengobat usade gitu ya. Jadi kayak
nunas taksu di sini bisa nggih, gitu kan? Bisa. Oh gitu, ya. Dan ini tirtanya yang di sini memang bisa untuk ngobatin ya. Kalau yang ini untuk pengeluh kata, kalau ada tirta yang kudus obat ada di luar, makanya saya tulis namanya di sini pemupuk gering. Di sana ada. Apa itu pemupuk gering? Pemupuk gering. Apa itu artinya? Pemupuk itu adalah pemusnah. Oh, pemusnah. Gering itu adalah sakit. Oh, gering itu sakit. Itu bahasa apa itu? Bahasa Bali apa bahasa Sumbawa? Bahasa Bali, ada kandungannya apa namanya? Bahasa itu apa namanya? Kawinya. Oh, kawinya luar biasa. Nah, baiklah, ini tadi kan sudah membahas tentang sejarahnya, babat alasnya seperti itu kan. Ada yang penasaran nih, siapa Pak Mangku Cokorda? Kenapa mengambil nama Pura Tirtanadi? Dalam sebuah nama itu kan pasti ada arti seperti itu. Nah, itu sejarahnya kenapa dinamakan Pura Tirtanadi? Nah, kenapa dinamakan Pura Tirtanadi? Pura itulah tempat kan begitu, tempat suci. Tirti itulah air kan begitu, air yang sudah disucikan kan. Nadi itu pasti muncul kan begitu. Oh gitu. Ya, Pura Tirtanadi. Kenapa dinamakan Pura Tirtanadi? Karena sepengetahuan saya di sini ya, di wilayah pura yang ada di Kabupaten Dompu, ya. Dia ada kapan? Cuman di sini aja ada. Ada tirtenya di sini. Ada di dalam, di Mandalum Utama ada tirte. Madi ada gitu. Makanya pura yang di Dompu kan pura yang tertua ini itu Bu ya mendak tirte lah ke Pura Tirtanadi. Oh, seperti itu. Akhirnya Namina Sudepa mendaknya ke Tirtanadi, termasuk di TA yang akan diajarkan acara. Oh, yang odalan besok seperti itu. Jadi nunas tirtanya di sini seperti itu. Jadi kalau memang untuk acara-acara hari suci nunas tirtanya di sini. Jadi baiklah. Ini kalau cerita sejarahnya, tapi Santi mau bertanya, kendala-kendala apa sih, tantangan apa sih ketika membangun pura, merawat pura? Hal yang kadang ya pasti ada cerita yang bikin sedih gitu kan Pak Mangku Cokorda bisa di-sharing dong, apa itu tantangannya gitu kan? Kalau masalah, mana saya sebutkan masalah tantangan, karena itulah memang kewajiban kan kita harus membangun seperti itu. Kalau di lingkungan di sini ya cukup dengan kita hidup berdampingan begitu. Tapi di sini mayoritas Hindu atau ada umat lain atau yang untuk yang di Banjarnya? Kalau di Banjar ini memang mayoritas Hindu. Tapi kalau untuk anak-anak sekolah, ada sekolah Hindunya apa campur? Campur. Oh, campur. Nah, baiklah Pak Mangku Cokorda. Ini kan masih ada di rangkaian di Pura Tirtanadi. Ada yang unik ini. Bisa dilihatin untuk kameramen di sana. Itu tempat melinggih. Oke, bisa lanjut lagi ke sini. Nah, itu untuk tempat melinggihnya sejarahnya apa? Itu karena yang Santi cukup tangkap energinya luar biasa sih. Itu gimana itu? Begini ceritanya kenapa ada linggih seperti di sini. Dulu ada orang pribumi kecil-kecil ini anak-anak. Ini pohon juwet apa namanya kalau bahasa Balinya juwet yang hitam ini enak dimakan sama anak-anak. Kayak anggur tapi lebih juwet ya cepat-cepat itu ya. Terus pas waktu itu kan hari Jumat kan begitu. Saya tanya, dia datang, kamu mau apa? Mau cari ini? Ya. Ada diliatin sosok ular nggak anak-anak itu? Iya. Nanti saya terus. Hanya kalau kamu mau petik, ini pakai saya kasihkan bambu. Oh, buat ini. Hanya jangan ini karena nanti kalau kamu naik nanti jatuh. Saya bilang begitu. Tak lama kemudian saya keluar sebentar, tahu-tahu dia naik, ada yang teriak langsung tunggang langgang lari. Tunggang langgang lari. Bahwa dia lihat sosok naga yang berkepala manusia di bawahnya itu. Gitu. Akhirnya gempar cerita sampai di ujung Bima sana informasinya. Akhirnya datang orang berkerumun ingin melihat manusia berbadan ular itu kan begitu. Karena saya dianggap orang tua kan begitu dituakan ini. Ditanya saya, dikirain saya nyembunyiin. Katanya di sini ada ular berkepala manusia. Di mana saya bilang gitu? Nggak ada. Nggak ada memang saya nggak ada. Mungkin disembunyiin tidak ada saya bilang begitu. Gitu. Nah, mungkin
anak inilah yang cerita bahwa dia lihat sosok ular itu. Nah makanya saya bangunlah linggi seperti ini adalah penjaga lingkungan tempat suci. Seperti itu. Gitu. Jadi memang untuk skalanya ini kan sosok ular tersebut itu tidak hanya menjaga pura ini sih, tapi menjaga area semua untuk yang di sini itu kan. Apalagi mungkin dari hasil pertanian ngawasin lah beliau itu sebagai yang ngawasin di sini. Kalau di Jawa mungkin kayak disebutnya dayang kali ya. Jadi kayak penjaga yang di daerah desa di sini seperti itu. Memang beliaunya udah ada dari ribuan tahun yang lalu. Jadi kalau sosok-sosok seperti itu memang udah ada dari tanah ini ya, Tuhan menciptakan di sini untuk menjaga ini gitu kan. Jadi Astungkare memang di sini memang sangat Santi matur suksma banget Pak Mangku sudah menjadi pelopor untuk menjadi membangun dan merawat umat Hindu di sini. Nah karena kan kalau mau tanya Santi mau penasaran juga nih, Pak Mangku Cokordanya itu pasti dari Bali kan? Dari Bali mana sih? Nah, kalau leluhur saya dari Bali di Kelungkung Puri Agung Saren Kangin. Oh itu. Tapi masih nggak sih? Kan jarak Sumbawa sama Kelungkung jauh sekali. Pak Mangku Cokordanya masih ke sana atau memang stay aja di sini? Ini kisah perjalanan leluhur saya dulu kan aslinya dari Kelungkung. Akhirnya pergilah ke Mataram dulu. Mataram itu Lombok. Okay. Karena saya baca di dalam sejarah itu dia tuh temannya 44 untuk mengebuk Lombok dulu kisahnya kan begitu. Oh jadi dari Puri Kelungkung, makanya namanya Cokorde itu dari kesatria ya. Benar-benar. Ya sedikit banyak Santi belajar lah ya. Benar. Jadi makanya jiwa satrianya Pak Mangku Cokorde ketika babat alas nggak ada takut-takutnya ini ya Astungkare karena selalu dilindungi kan sama beliau. Jadi senang banget matur suksma untuk Pak Mangku Cokorde untuk semangatnya. Santi juga mau nunas nasihat nih, mungkin ada pesan-pesan apa yang disampaikan untuk umat sedharma atau generasi muda Hindu ketika merantau atau ketika ingin membangun tempat ibadah dan lain-lain. Nasihatnya dari Pak Mangku Cokorde apa? Semangatnya dari Pak Mangku Cokorde. Sebenarnya kalau kita untuk membangun tempat ibadah ini sangat memang kita harus yang sangat sekali mendukung semangat kan gitu. Makanya kita mari kan karena beradanya kita di sini harus healing dengan leluhur dulu leluhur. Nanti selanjutnya ini ada namanya kalau tanpa ada di pemberian dari leluhur kita tidak bisa beraktivitas ya, kita selalu ingat kan sama leluhur sedikit demi sedikit kan begitu. Dalam aturan memang kita mendapatkan rezeki umpamanya 10 mari sisihkan buat beriatnya kan, seperti itu. Jadi pengorbanan juga. Apa yang Tuhan sudah memberikan apa yang kepada kita kembalikan juga kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hal yang lebih besar seperti itu. Luar biasa. Makanya jangan baru kita bikin upo kare Banten kan anak upo kare. Upo itulah proses perjalanan, kare itulah menuju ke ide sang ide kan begitu. Luar biasa seru loh ngobrol sama Pak Mangku Cokorde ya ampun. Semoga lah nanti Santi bisa perjalanan Santi Dharma Chandra bisa keliling Indonesia. Jadi melihat perjuangan umat Hindu dalam membangun tempat ibadah, bagaimana merawatnya, bagaimana beliau-beliau dilinggihkan yang kita sucikan seperti itu. Baiklah, Pak Mangku Cokorde titiang nunas doa, semoga Chandra Santi Dharma Chandra bermanfaat bagi umat Dharma. Mau didoakan, kita tutup dengan doa nggih. Om sama-sama Mahadewi Sarva dan Karahma Buju Sarupa Pala si Wasada si Hompa Puhampa Pukarma Pukarma sama Wasaram Santa Yudiantai Om Santai Dosa Santai Waska Mama Santai Manita Om Santai Om.
Baiklah pemirsa Santi Dharma Chandra, saat ini Santi masih di Pura Tirtanadi dan tadi sudah diskusi bareng dengan Pak Mangku Cokorde. Jadi ada beberapa hal yang memang harus disampaikan kepada publik. Dah, ini untuk poin pentingnya kita sebagai umat sedharma karena perjuangan umat Hindu yang di luar Bali yang merantau dan membangun tempat ibadah itu memang butuh perjuangan yang luar biasa seperti itu. Jadi patut kiranya kita siapapun yang melihat channel YouTube Santi Dharma Chandra, mungkin ada bapak-bapak pejabat atau pemerhati atau siapapun yang mempunyai rasa peduli bagaimana memperhatikan perjuangan umat Hindu yang ada di pelosok-pelosok Nusantara. Sekarang kan Santi di Sumbawa agar lebih diperhatikan untuk umat Hindunya, bagaimana perjuangannya dalam membangun pura, merawat umat dan lain-lain seperti itu kan. Nah, di setiap pura juga pasti ada aturannya bagaimana kita tetap menjaga kesakralan. Yang penting pas waktu lagi cuntake dan lain-lain nggak perlu ke pura dulu, terus membuang sampah pada tempatnya dan bisa melakukan hal-hal yang positif baik untuk dalam meningkatkan spiritual ini seperti itu kan. Nah, mungkin ini untuk yang Santi rasakan juga dan sampaikan ke publik bahwasanya di Pura Tirtanadi ini adalah sebuah pintu gerbang secara niskala untuk ke Tambura. Seperti itu. Jadi itulah bagaimana kita merawat, apalagi di sini adalah napak tilas beliau Ida Pedanda Sakti Bau Rawuh atau Dayang Nirate, perjalanan beliau dari Jawa sampai ke Indonesia Timur seperti itu. Jadi semangatnya beliau Ida Pedanda Sakti Bau Rawuh itu yang Santi pegang sampai sekarang karena jika melihat perjuangan beliau itu jujur Santi itu sering nangis gitu. Karena perjuangan meninggalkan hal-hal duniawi, beliau fokus untuk di jalan Dharma, fokus untuk bagaimana merawat umat, fokus memberikan kebaikan-kebaikan kepada umat sedharma itu luar biasa. Jadi itu sebagai toladan, contoh bagi Santi bagaimana semangat beliau untuk menapaki di Nusantara ini. Baiklah, terima kasih untuk pemirsa Santi Dharma Chandra. Semoga tampilan atau tayangan konten di YouTube Santi Dharma Chandra bisa bermanfaat bagi umat sedharma. Jika ada salah Santi minta maaf dan nanti mungkin bisa untuk kalau ada rekomendasi Kak ke pura ini boleh, nanti bisa di kolom komentar seperti itu. Baiklah, mari kita tutup dengan Parama Santi ya. Om Santi 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 Om.